kalau kita sudah masuk di dalamnya, Mas, kita pasti bekerja dengan hati. Output dari pekerjaan kita pun bisa diterima dengan hati oleh, dan tanpa merugikan orang lain. Iya, itu. Sebenarnya di regulasi kita pun, di aturan-aturan yang ada di kita itu, Mas, itu sudah memang mungkin belum maksimal, tapi sudah ada warning buat kita bahwa harus mempertimbangkan aspek ini. Itu biasanya begitu, Mas. Kayak saya kemarin yang di Medan, kalau tidak salah, di Medan, di salah satu kabupaten itu kita juga melibat teman-teman kebetulan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kegiatannya melibatkan juga teman-teman dari UI. Jadi kami menyusun dokumen tata kotanya, teman-teman dari Universitas Indonesia membantu kami melakukan pemetaan sosial. Jadi ketika kita kembangkan daerah ini, karena memang dia bukan kota, kemudian diarahkan menjadi kota. Karena potensi kekotaan, potensi dikembangkan menjadi kota. Jadi potensi ekonominya itu biasanya kalau kota lebih ke investasinya. Nah, itu besar. Nah, kemudian untuk menghasilkan sebuah produk perencanaan, kami disupport oleh teman-teman dari Universitas Indonesia. Mereka mengkaji, melakukan pemetaan sosial. Sehingga ketika kita menyusun dokumen perencanaan ini, kita tidak mengabaikan aspek sosial budaya. Jadi waktu itu kami dibantu oleh teman-teman dari sosiologi, kalau saya tidak salah, sosiologi Universitas Indonesia. Jadi memang harus berkaitan juga ya, Pak Adi ya. Artinya ketika di perkotaan suatu kawasan industri itu sudah terlalu padat dan nggak ada ruang lagi, dan harus dipaksakan kita expand ya. Expand artinya ke daerah yang mungkin di pedesaan yang ruangnya lebih luas. Itu pasti akan banyak aspek yang harus kita perhatikan kan ya. Benar. Sosial, kemudian karakter masyarakatnya, budaya dan lain-lain. Tentunya ini semua bisa menginspirasi kita ya. Jadi gini Pak Ardi, orang-orang itu terkadang ketika suatu sistem atau suatu kota yang dialih fungsikan, jadi yang fungsinya untuk misalkan untuk pengairan, kemudian jalan atau apa itu ditempati menjadi tempat tinggal, dan akhirnya itu dipergunakan kembali oleh negara, itu banyak terjadi di kota-kota besar, menimbulkan perdebatan ya, menimbulkan juga pertentangan. Artinya juga buat masyarakat mungkin melihat dulu ya lokasinya ya, yang mau kita tempati, apakah itu benar-benar mengganggu ekosistem kita. Teman-teman, ini menarik semua apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi, pengalamannya tentang tata kota. Intinya kalau bisa saya simpulkan, tata kota itu adalah suatu perencanaan atau pengembangan suatu daerah dengan memperhatikan segala aspek sosial, budaya, karakter masyarakatnya, mata pencaharian juga ya. Tentunya yang tadi sudah pengalaman diceritakan tadi. Baik Pak Ardi, itu yang terima kasih karena ini suatu hal yang sangat berguna. Semoga nanti teman-teman yang melihat di channel saya ini bisa mengerti. Kan mereka selama ini bertanya, apa sih tata kota kan? Apa sih ini bidang apa kan? Yang lagi booming kan pasti ekonomi kan, betul. Ya politik, seperti itu kan. Sedangkan tata kota itu apa? Sekarang sudah terjawab semua, sudah dijawab dengan Pak Ardi dengan sangat jelas. Jadi Mas Wida begini ya, memang kalau kita lihat dari rasio ketersediaan tenaga perencanaan di Indonesia, kita tuh masih kurang banyak loh Mas Wida. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, saya lupa angkanya, tapi kita jika dibandingkan dengan Malaysia itu kebutuhan Indonesia terhadap tenaga perencanaan ya. Jadi kita lebih familiar dengan bahasa planner, tenaga perencanaan itu masih sedikit kita jika dibandingkan. Sehingga memang kebutuhannya masih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana teman-teman di pemerintahan itu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, Mas Wida. Nah, saya ambil contoh ya, mungkin untuk adik-adik ada hal yang harusnya adik-adik ketahui, atau teman-teman ya, maaf ya. Teman-teman, karena saya yakin nanti yang melihat acara ini atau acaranya Inspirasi Wida ini, dan semoga menginspirasi karena banyak informasi yang teman-teman bisa dapat dari sini terkait dengan perencanaan wilayah kota atau tata kota tadi, Mas Wida.
semua sudah diatur, semua sudah diatur, sudah dikaji dengan berbagai aspek. Jika teman-teman mengetahui bahwa ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, misalnya loh kok ada yang bangun rumah di kawasan sempadan sungai, loh kok ada yang bangun rumah di dekat pinggiran rel, itu ada aturannya. di atas irigasi, teman-teman bisa gitu kan, menyampaikan kepada pemerintah bahwa loh kok ada yang bangun ini. Kalau rumah sih saya pikir banyak liar, karena tidak mungkin pembangunan rumah atau permukiman, bukan tidak mungkin ya, saya pikir hampir tidak mungkin itu mendapatkan izin, karena tentu ada aturannya. Tapi kalau sampai teman-teman tahu bahwa ada pembangunan industri di kawasan sempadan dan lain, teman-teman bisa melaporkan itu. Karena di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang itu ada yang mengatur tentang sanksi, Mas. Sanksi pelanggaran penataan ruang. Jadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Itu ada sanksi. Jadi teman-teman industri yang kemudian membangun industrinya di kawasan-kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi bahasanya tidak sesuai peruntukan. Jadi semua sudut kota itu peruntukannya sudah diatur. Nah, mengatur peruntukannya itu sudah ada kajian, sudah ada analisa. Jika teman-teman melihat ada yang menurut teman-teman tidak sesuai, silakan teman-teman berkoordinasi tentunya dengan pemerintah daerah mempertanyakan itu. Karena semua tentu punya dasar. Nah, kalau memang tidak, silakan teman-teman laporkan secara hukum. Saya lihat sekarang ya Mas Wida, beberapa tahun terakhir, kalau saya tidak salah di tahun 2019, itu kan ada kasus bupati yang memberi izin pembangunan perumahan melampaui luas yang ada di dalam dokumen RT RW. Kan itu sudah diatur sekian hektar, sekian di dalam dokumen tata ruang. Kemudian dimanfaatkan lebih dari itu, diberi izin oleh kepala daerah. Kepala daerahnya kan sekarang ditangkap karena memberi izin melebihi. Memang dokumen tata ruang itu dipakai sebagai pintu masuk untuk kasus korupsinya. Berarti ada sesuatu. Kenapa? Nah, tapi memang sebenarnya ada, Mas. Nah, cuman memang kita di Indonesia belum banyak ya. Belum banyak teman-teman yang tahu tentang itu. Nah, di Kota Malang, Mas Wida, mungkin teman-teman, saya pernah ikut sosialisasi dari Ketua Bapeda, itu mereka sudah punya aplikasi di Android, Magis namanya, Malang Geographic Information System. Jadi kita tuh bisa mengetahui peruntukan ruang di setiap sudut Kota Malang. Kita klik titik koordinatnya, kita masukkan titik koordinat, kita klik di petanya, kita tahu ternyata peruntukannya untuk ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada, loh kok ada industri baru atau perumahan baru yang lokasinya dekat dengan mata air, misalnya seperti itu kan. Mata air itu ada regulasinya, Mas, 200 meter atau sekian ada di regulasi. Itu harus dikonservasi, artinya tidak ada aktivitas fisik yang berimplikasi terhadap kerusakan sumber mata air itu. Nah, loh kok ada? Nah, silakan Mas cek, klik, oh ternyata ini bukan untuk perumahan, bukan untuk permukiman, ini konservasi, harusnya kosong. Nah, silakan teman-teman proses hukum seperti itu. Artinya kan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu tentunya ada riset sebelumnya, kan? Benar. Ya seperti yang saya pernah tahu, ada pembangunan suatu swalayan besar ya, itu tidak diizinkan walaupun semuanya sudah lengkap, ternyata berdekatan dengan pasar tradisional. Artinya kan aspek sosialnya juga diperhatikan dari pemerintah kan. Nah, regulasi-regulasi ini bukan sekedar dibuat untuk mungkin menguntungkan beberapa pihak saja, namun ini memang riset yang sudah disiapkan. Jadi sudah terjawab semua nih teman-teman, apa tata kota, syaratnya apa, berhubungan dengan apa, sudah terjawab semua di sini. Gitu Pak Ardi ya. Baik, mungkin session kali ini cukup sekian. Terima kasih buat Pak Ardi. Sukses selalu dan jangan lupa teman-teman, ini suatu bidang baru. Jangan takut untuk mencoba. Jadi kalian kalau mau study, mau belajar, mau mendalami suatu ilmu, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, tidak hanya politik, namun ada tata kota ya Pak. Dan ini yang disampaikan tadi, kita kekurangan tenaga ya. Iya, Mas. Nah, masih setiap tahunnya, ini kebetulan dari data yang saya dapat, itu setiap tahunnya dari
supply yang ada dari kurang lebih 50-an perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi perencanaan wilayah kota atau tata kota ini, setiap tahunnya itu kita masih defisit kurang lebih 750-an orang. Defisit dari itu hanya kita ambil dari sektor pemerintahan ya Mas. Itu belum private sector, itu public sector, kita belum private sector atau yang terkait dengan masyarakat. Karena teman-teman di bidang perencanaan itu tidak hanya di kegiatan-kegiatan. Karena begini, kita belajar tentang perencanaan, artinya semua aspek Mas. Semua aspek itu butuh perencanaan. Aspek ekonomi butuh perencanaan. Nah, kita Indonesia memang sangat kurang tenaga perencanaan. Dan juga di level pemerintahan atau di level atas itu juga belum memaksimalkan sehingga padahal setiap organisasi apapun itu ya, organisasi pemerintahan, non pemerintahan, swasta itu membutuh seorang tenaga perencana. Planning cukup. Sehingga visi atau tujuan yang kita capai itu terarah, terukur karena kita punya SDM di bidang perencanaan. Jadi seperti itu. Ketika Pak Adi merekomendasikan bahwa kita kekurangan defisit sekitar 750-an ya. Iya, per tahun itu. Per tahun ya. Saya pikir masih lebih dari itu. Berarti kan teman-teman kan masih belum mengerti kan. Pasti kalau lulus kuliah yang dituju pasti ekonomi. Satu. Yang kedua hukum. Ya, itu. Yang ingin saya tanyakan, peluangnya bagaimana nih Pak Ardi? Jadi gini, bisa mungkin kan jawaban dari Pak Ardi ini bisa menginspirasi teman-teman untuk masuk di bidang perencanaan ini. Jadi peluangnya masih sangat besar Mas Wida di berbagai bidang. Saya punya teman Mas Wida, sama-sama dari perencanaan wilayah kota itu saat saya usianya sesaya, angkatannya sesaya, tapi karirnya di perbankan. Di perbankan di salah satu bank pemerintah itu luar biasa. Itu tidak lepas dari kemampuan beliau, ketajaman beliau melakukan analisis dan perencanaan. Dan saat ini beliau menjadi salah satu pimpinan di perbankan dengan usia yang muda. Itu karena kemampuan beliau merencanakan. Saya juga ada beberapa sih, bukan hanya beliau, ada beberapa teman-teman saya yang berlatar belakang bidang perencanaan itu di perbankan, ternyata karirnya luar biasa. Karena memang mereka punya kemampuan di bidang analis perencanaan. Sehingga mereka memberi support yang lebih mungkin ya untuk bidang perbankan dan implikasi terhadap karirnya bagus. Gitu. Banyak teman-teman yang itu yang memang teman-teman harus mungkin silakan googling. Jadi kebutuhan tenaga perencanaan di Indonesia itu masih sangat besar. Setiap tahun itu Mas Wida, hampir semua lembaga kementerian di formasi CPNS-nya itu pasti ada kebutuhan tenaga perencanaan wilayah kota. Bahkan di perikanan, di perencanaan Kemenko Perekonomian, yang saya tahu di Kemenko Perekonomian, saya kenal salah satu personal yang bekerja di Kemenko Perekonomian itu berlatar perencanaan. Jadi beliau dulu di Kementerian Agraria, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian ditarik ke Kemenko Perekonomian. Nah, Kepala Bappenas kita sekarang, Pak Suharso Monoarfa ya kalau saya tidak salah. Itu basic keilmuannya juga planologi perencanaan wilayah dan kota. Kenapa beliau kemudian ditempatkan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional? Karena saya pikir tidak lepas dari di luar aspek politis, tidak lepas dari kapasitas beliau sebagai seorang ahli perencanaan wilayah, ahli perencanaan wilayah kota. Sehingga beliau oleh Pak Presiden kemudian ditunjuk sebagai Kepala Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi teman-teman, di semua kementerian, di semua pemerintah, baik pusat maupun daerah, kebutuhan terhadap tenaga perencanaan itu sangat besar. Kita masih kurang. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini belum punya alternatif pilihan lain, saya mengajak, ayo bergabung menjadi ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota. Akan banyak hal yang teman-teman bisa dapat dan kemudian teman-teman bisa lakukan di berbagai bidang tentunya.
di bidang kebencanaan juga Mas. Jadi sekarang juga banyak teman-teman kami kebetulan saya di ITN Malang itu Mas Wida, itu dosennya itu latar belakang S1-nya perencanaan wilayah kota, tapi S2-nya dari berbagai bidang. Ada yang konsentrasinya di bidang mitigasi bencana, pemetaan dan mitigasi bencana, ada yang di bidang penataan daerah aliran sungai dan pesisir, ada yang di bidang arsitektur budaya, ada yang di bidang pengembangan pariwisata, ada yang di bidang lingkungan, beberapa, ada yang di bidang manajemen konstruksi, itu juga ada juga yang di ekonomi pembangunan. Jadi memang banyak sekali bidang keilmuan yang membutuhkan support atau dukungan teman-teman perencana. Jadi kalau kita breakdown, ternyata bidang perencanaan ini bisa banyak sekali ya. Dan berkaitan dengan segala bidang. Terutama tadi sudah disampaikan sama Pak Ardi bahwa di segala dinas, di semua dinas itu membutuhkan bidang perencanaan. Jadi teman-teman jangan ditunda. Ya. Benar. Mas Wida, saya pernah mungkin ini Samelina. Mas Wida bayangkan bahwa saya pernah menjadi salah satu tenaga ahli untuk kajian rencana penanaman modal daerah. Jadi penanaman master plan penanaman modal daerah. Jadi master plan penanaman modal memang di situ kita banyak berbicara tentang investasi. Perencanaan investasinya seperti apa. Dan ternyata kenapa kemudian saya dilibatkan oleh teman-teman kebetulan waktu itu di Sumatera. Itu karena memang di situ ada aspek perencanaan, ada aspek spasial. Jadi mau investasi yang baik itu di mana diarahkan. Dan investasi yang benar tuh harusnya seperti apa? Investasi yang sehat, investasi yang tidak merusak lingkungan, investasi yang secara ekonomi, ekologis dan sosial punya kontribusi yang besar. Nah, sehingga kami dilibatkan juga biasanya di kegiatan-kegiatan seperti itu. Berarti kepekaan dari suatu perencanaan itu sangat dibutuhkan ya. Bidang apapun juga kan. Gitu. Mungkin kali ini pembicaraan kita sampai di sini. Teman-teman jangan lupa yang disampaikan oleh Pak Ardi bahwa di bidang perencanaan kita masih membutuhkan banyak tenaga dan itu adalah peluang kalian. Terima kasih, selamat malam.